Kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara. Suatu saat, semua yang bernyawa pasti akan mati dan kembali kepada Sang Penciptanya. Karena sebab itu, jangan menjalani hidup kita tanpa arti. Setidaknya, kita bisa kembali dengan sempurna. Untuk hal itu, kita tidak harus menjadi orang kaya raya, banyak istri atau suami, banyak anak atau cucu, juga tidak perlu sakti mandraguna dan lain-lain. Cukup bersihkan pikiran dari noda angkara dunia, bersihkan hati dari kemelekatan dunia, bersihkan syahwat dari kemaksiatan dunia, lalu menjaga kebersihan itu agar supaya tidak terkotori lagi dengan praktek menebar cinta kasih sayang hidup terhadap sesama hidup. Ingat, kita di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Namun, jangan terburu, jangan khawatir, dan jangan takut. Yakin dan percayalah bahwa kita menghirup wangi bunga hidup kesempurnaan di sepanjang perjalanannya. Para kadang kinasiku sekalian, ada kejadian yang sangat amat pelik dan rumit dalam kehidupan di dunia ini. Dan itu pasti dialami oleh sekalian makhluk hidup di dalam kehidupan dunia ini. Terutama yang disebut sebagai manusia hidup. Disadari atau tidak disadari. Suka atau tidak suka itu. Yaitu tentang proses kedaulatan hukum hidup. Dari awal kejadian hidup hingga akhir kejadian hidup. Di dalam kehidupan bagi sekalian semesta alam seisinya yang hidup. Kenapa dan mengapa saya katakan sangat amat pelik dan rumit? Karena banyak prosesnya dan panjang sekali perjalanannya. Dan jika sampai tidak mengerti, tidak dipahami, dan tidak diketahui, serta tidak disadari dengan sesadar-sadarnya, akan gagal mencapai titik puncaknya. Karena sebab itu, sebelum melanjutkan menyimak video saya yang satu ini, palungguhlah terlebih dahulu untuk mempersiapkan kesadaran panjenengan. Sebab kalau tidak, panjenengan akan pusing dan bingung harus bagaimana mencernanya. Bisa saya katakan inilah inti-intinya inti, sari-sarinya sari, pati-patinya pati, puncak-puncaknya puncak, bahkan gaibnya gaib yang harus dimengerti, dipahami, dan diketahui oleh seluruh makhluk hidup. Namun, tidak semua makhluk hidup mengerti, memahami, dan mengetahuinya. Dan untuk mempermudah pencernaannya, saya akan menginformasikannya dengan menggunakan bahasa sederhana dan universal. Maksudnya, bahasa pasaran yang biasa digunakan sehari-hari oleh orang pada umumnya, bukan bahasa kitab atau bukan bahasa filosofi atau kiasan atau sanepan, dan yang pasti tanpa tedeng aling-aling. Dan tenan. Para kadang kinasiku sekalian, ketahuilah ada 5 langkah proses kesempurnaan abadi yang berlaku dan pasti dialami oleh seluruh makhluk hidup di dunia ini, tanpa terkecuali. Serta tidak ada sesuatu apapun yang bisa menghindarinya. Karena memang ini adalah kedaulatan hukum hidup yang terjadi apapun alasannya. Tahap pertama adalah sebelum kita lahir ke dunia ini, kita memiliki atau mempunyai bahan asal-usul yang sempurna lagi abadi. Tahap kedua, setelah kita lahir ke dunia, kemudian bahan asal-usul kita yang sempurna lagi abadi ini menjadi tidak ada. Langkah ketiga, setelah kita meninggalkan dunia ini, kemudian bahan asal-usul kita yang sempurna lagi abadi tadi menjadi ada lagi. Dan tahap yang kelima, lalu
bahan asal-usul kita yang sempurna lagi abadi tadi menjadi tidak ada lagi, karena kembali menjadi sempurna dan abadi. Jelas detailnya seperti ini. Siap-siap ya. Untuk mempermudah pengetahuan dan mempersingkat durasi waktu, saya akan mengambil dan menggunakan satu sampel atau contoh saja, yaitu diri kita sendiri yang sebagai manusia hidup. Namun, ini bukan soal dan tentang manusia hidup saja loh, melainkan seluruh yang hidup di dunia ini. Saya hanya saja untuk mempermudah hanya saja untuk mempermudah pengetahuan dan mempersingkat durasi waktu, saya mengambil dan menggunakan satu sampel atau contoh saja, yaitu kita sendiri yang sebagai berhati nurani. Para kadang kinasiku sekalian, awal mulanya yang disebut bahan asal-usul itu tidak ada. Tidak ada apa-apa. Apa-apa itu tidak ada. Yang ada cuma suci atau hidup. Dan suci atau hidup itu bukan bahan apapun dan bukan asal-usul apapun. Melainkan bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kosong atau suwung. Istilah paling sederhananya. Tidak ada apa-apa. Apa-apa itu tidak ada. Kecuali suci atau hidup. Itulah suci, itulah hidup. Kenapa dan mengapa dikatakan tidak ada apa-apa atau apa-apa itu tidak ada atau bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, sedangkan itu sudah ada. Lah itu suci atau hidup? Maksudnya seperti ini. Pada awal mulanya ketika itu, di saat itu yang menyebut suci atau hidup itu belum ada. Sehingga tidak ada yang mengatakan atau berucap atau menamai atau menyebut itu suci atau hidup. Tidaklah lucu jika suci atau hidup itu sendiri yang menyebutnya sendiri sebagai suci atau hidup. Kemudian, suci atau hidup berkehendak untuk diketahui oleh selain dia. Maka, agar supaya ada yang mengetahui dan menyebutnya, lalu suci atau hidup ini mengambil sebagian dari suci atau hidupnya sendiri. Setelah suci atau hidup mengambil bagian dari suci atau hidup dirinya sendiri ini yang disebut awal mula kejadian atau asal usul kejadian, bahannya menjadi ada, yaitu sebagian dari suci atau hidup dari yang paling awal ada tadi. Maksudnya, yang menyebut atau yang menamai suci atau hidup yang sudah ada itu menjadi ada, yaitu bagian dari suci atau hidup itu sendiri. Karena pusatnya atau punjernya atau yang awal ada itu lebih besar dari bagian suci atau hidup ini, maka bagian suci atau hidup ini menyebutnya atau menamai pusat atau punjernya tadi yang paling awal ada tadi dengan sebutan maha. Sehingga tersebutlah maha suci atau maha hidup. Setelah kita dicipta dan dilahirkan ke dunia, lalu bahan asal-usul kejadian kita tadi, yaitu suci atau hidup, menjadi tidak ada. Loh, kok menjadi tidak ada? Kan suci atau hidup sudah masuk ke dalam diri. Tidak di luar diri lagi. Jadi, suci atau hidup yang menjadi bahan asal-usul kejadian kita, itu tidak ada di luar lagi, karena sudah masuk ke dalam diri kita. Nah, di sini dan dari sinilah kita bisa mengambil dan menarik benang merahnya. Bahwa semuanya, segalanya, dan seluruhnya itu dan ini yang terkait dengan diri kita ini, bahan dasar dan awal mula atau asal usulnya adalah suci atau hidup. Dan akan berakhir pada suci atau hidup lagi. Artinya sempurna lagi abadi. Dan di tahapan proses inilah yang saya maksud sangat amat pelik dan rumit bagi seorang awam atau pemula laku murni menuju suci atau hidup. Sebab karena sebab membutuhkan dan dibutuhkan perjuangan, pengorbanan,
dan pengabdian super power serta murni, maksudnya tanpa ego, pamrih, dan arogan, serta kemelekatan duniawi. Tentang syariat dan hakikat semuanya dan segalanya serta seluruhnya terkait ini harus dimengerti, harus dipahami, dan harus diketahui apapun dan bagaimanapun caranya. Maksudnya entah itu dengan cara keilmuan, keagamaan, adat istiadat, pengalaman dari sebuah kejadian, atau apapun dan bagaimanapun. Setelah mengerti, memahami, dan mengetahuinya, apapun risikonya harus mau berani berjuang dan berkorban, mempraktekkan ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan itu dengan kesadaran cinta kasih sayang yang sadar hidup dan pengabdian yang tanpa ego pamrih arogan. Itu pun masih belum tentu bisa berhasil kalau bukan wahyu panca gaib yang dipraktekkan dengan menggunakan sifat dan sikapnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman yang digunakannya. Kalau berhasil di tahapan proses ini, maka selesai sudah semua dan segala serta seluruhnya tentang apapun sebutan istilahnya terkait suci atau hidup dan di dalam kedaulatan maha suci atau maha hidup. Dan keselamatan bagi seluruh keluarganya yang masih hidup di dunia ini hingga 7 keturunan akan didapatkannya. Kesempurnaan bagi seluruh keluarganya yang sudah tidak hidup di dunia ini diperolehnya. Dan keselamatan yang sempurna lagi abadi akan menjadi keadaan diri pribadinya. Dan ini hanya dapat ditempuh dengan kematian yang murni, atau kematian yang bersih, atau kematian yang suci. Kematian murni atau kematian yang bersih atau kematian yang suci itu kematian yang bagaimana dan yang seperti apa, Pak Beb? Kematian yang murni atau kematian yang bersih atau kematian yang suci adalah kematian atau mati dalam keadaan pikiran, hati, dan syahwatnya bersih atau murni atau suci dari segala noda kotoran. Sirik, iri, dengki, hasut, fitnah, benci, dendam, buli, ego, pamrih, arogan, dan kemelekatan duniawi, harta, tahta, wanita, istri, suami, anak, cucu, keluarga, teman, dan lain-lain. Sehingganya mati dalam keadaan tanpa meninggalkan beban derita masalah atau urusan duniawi apapun, melainkan mati karena rindu kepada Dat Maha Suci hidup. Mati karena ingin memadu cinta kasih sayang dengan Dat Maha Suci hidup. Mati karena berhasil menyelesaikan tugas dalam menempuh perjalanan hidup di dunia ini. Bukan mati karena kehabisan waktu hidup di dunia ini. Apalagi karena kecewa, sakit, dan putus asa. Karena kelelahan menghakimi, menilai, dan mengadili sesama hidup. Itulah kematian yang murni atau kematian yang bersih atau kematian yang suci yang akan sampai pada kesempurnaan abadinya Dat Maha Suci hidup. Dan ini hanya bisa diperbuat dengan laku murni dalam manekung. Sulit dan mustahil bisa dilakukan dengan cara dan teknik selain laku murni dalam manekung di zaman modern yang serba siap saji ini. Menahan rasa lapar dan dahaga sebulan ketika bulan puasa saja ngabuburit sibuk kian kemari. Dendam makannya ketika berbuka semeja penuh pakai sibuk selfie sana sini. Upload di Facebook lagi. Padahal itu ada sahurnya sebelum puasa dan berbuka puasa setelahnya. Apalagi bertapa selama bertahun-tahun di tengah hutan atau di dalam goa seperti para leluhur pendahulu kita. Siapapun dia tidak akan mudah percaya dan yakin tentang ini kalau belum menyaksikan dengan kesadaran mata kepalanya sendiri. Karena di otak kita sudah tertanam kuat dan lama sekali bahwa di sana itu ada surga plus tetek bengeknya untuk kebaikan dan bidadari sebagai pelayan laki dan bidadara sebagai pelayan perempuannya. Karena di otak kita sudah tertanam kuat dan lama sekali bahwa di sana itu ada neraka plus tetek bengeknya untuk keburukan dan para malaikat sebagai pengadil dan penghukum.
dan tenang. Surga, neraka itu hukum sebab akibat di dunia ini atau karma, bukan nanti di akhirat. Kalau kita membuat sebab kebaikan, kita akan menerima akibat dari kebaikan tersebut. Itulah surga. Sebaliknya, kalau kita membuat sebab keburukan, kita akan mendapatkan akibat dari keburukan tersebut. Itulah neraka. Dan itu di dunia ini, bukan di alam barzah nanti. Hampir setiap hari saya mengalaminya. Ketika saya kemomoran sedikit saja, saya langsung masuk neraka. Apalagi kalau banyak kemomorannya. Namun karena kita mengira neraka itu di akhirat, sehingganya ketika kita melakukan keburukan sebanyak apapun itu jumlahnya, yang artinya masuklah kita ke neraka sebagai akibatnya, kita mengingkarinya bahwa keburukan dan ketidakadilan yang kita alami itu dianggap sebagai ujian dari Tuhan. Padahal itu adalah neraka akibat dari sebab keburukan yang telah diperbuat. Begitupun sebaliknya. Kalau di sana, di alam kesempurnaan, alamnya para ruh, sungguh tidak ada apa-apa katangku. Kalau di sana, di alamnya, kalau di sana, di alam kesempurnaan, alamnya para ruh, sungguh tidak ada apa-apa katangku. Apa-apa itu tidak ada. Jadi, apa yang perlu dicari? Apa yang mesti dipikir? Dan apa yang harus kita takutkan? Labong tidak ada apa-apa. Apa-apa itu tidak ada. Yang ada apa-apa itu di alam sukma atau alam arwah. Di alam sukma atau arwah itu ada pohon-pohon, ada rumah kosong, ada jembatan, dan lain-lain. Sama persis dengan alamnya para jin. Dan hampir mirip dengan alam dunia kita ini. Apa yang ada di dunia ini, para sukma atau arwah pun bisa melihatnya. Sebab itu, kalau di alam sukma atau arwah, mereka tidak kebagian tempat, pepohonan sudah penuh, karena saking banyaknya yang mati tersesat, mereka bisa tinggal di rumah-rumah kosong milik manusia. Bukan cuma saya dan tidak hanya saya, ada sekitar 37 kadang saya yang manekung pada kesempatan pertama bulan November tahun 2020 kemarin di Jenggolomane sudah saya temani dan saya antar ke tempatnya untuk menyaksikan sendiri dengan kesadaran mata kepalanya mereka sendiri. Dan 37 kadang saya pun menyaksikan sama. Seperti saya, ora ono opo-opo. Opo-opo kui ora ono. Hanya hamparan gelap yang luas tanpa batas bagi yang masih berego, pamrih, arogan ketika sampai di tempat yang saya maksud. Atau hamparan terang benderang yang luas tanpa batas bagi yang sudah tidak berego, pamrih, arogan ketika sampai di tempat yang saya maksud. Rekaman videonya saya ikut sertakan di bagian akhir video ini. Simak saja videonya hingga selesai. Tapi ingat, simaklah dengan kesadaran panjenengan yang sadar hidup. Namun, apapun alasannya, percaya. Itu hak panjenengan, tidak percaya, itu pun hak panjenengan. Yang pasti, saya sudah tidak sesuatu lagi dengan apapun itu. Awalnya saya pun tidak percaya, apalagi yakin. Namun setelah saya berulang kali masuk, hasilnya tetap sama, yaitu hanya hamparan terang luas tanpa batas ketika saya mencapainya tanpa ego, pamrih, arogan, dan hamparan gelap luas tanpa batas ketika saya mencapainya dengan ego, pamrih, arogan. Sungguh tidak ada apa-apa. Apa-apa itu tidak ada. Sebab karena itu bertaubatlah dari dari pencitraan pikiran, hati, dan syahwat kita sendiri. Kemudian, laku murnilah hingga ke tahap manekung bersama saya. Saya akan menemani dan mengantar panjenengan sampai ke tempatnya, agar supaya panjenengan bisa dan dapat menyaksikan sendiri. Bukan katanya siapapun, apalagi wong edan baku. Edan tenan. Apa itu laku murni, Pak Web? Jawabannya, sampai kapanpun akan tetap sama. Seperti yang sudah saya informasikan tanpa tedeng aling-aling. Di banyak artikel saya di Google dan video saya di YouTube Putroromo Channel. Yaitu, laku murni adalah
praktek gerak tubuh dan gerak hati yang berjuang dan berkorban serta mengabdi ke kedaulatan Maha Suci atau Maha Hidup, membersihkan pikiran, hati, dan syahwat kita, lalu menjaganya agar supaya tidak terkotori oleh noda duniawi lagi. Apa itu menekung, Pak Web? Itu juga jawabannya sampai kapanpun akan tetap sama, seperti yang sudah saya informasikan tanpa tedeng aling-aling di banyak artikel dan video saya di internet, yaitu perjalanan suci rohani dan jasmani atau perjalanan suci jiwa dan raga yang lebih populer dikenal para zaman Nabi sebagai Isra Mi'raj atau mati sak jeroning urip. Kalau istilah Jawanya yang artinya mati di dalam hidup. Untuk panjenengan yang sudah berhasil menyelesaikan manekung di bulan November 2020, jangan lupa saran dan motivasi dari saya. Lakukan patrap samadhi mijil sowan secara terus-menerus alias rutin setiap malamnya, yaitu palungguh jati, bukan palungguh pambuka loh ya, karena panjenengan sudah sampai. Urutannya seperti ini: palungguh jati, kunci paweling, dan mijil sowan. Mijil sowannya juga beda loh, karena panjenengan sudah sampai, jadi tidak sama seperti yang di buku itu. Setelah mijil sowan, tangannya turun di posisi aman dan nyaman. Lalu nonaktifkan pikiran dan hati. Gunakan kesadaran untuk menikmati rasa proses apapun yang terjadi. Hati-hati, di tahapan ini, penyaksian-penyaksian berikutnya akan panjenengan dapatkan secara otomatis tanpa wong edan baku. Jika dirasa sudah cukup, akhiri dengan palungguh panutup. Nanti kalau masih ada kesempatan waktu, lakukan lagi dan lagi lakukan selagi ada kesempatan waktu. Di luar patrap samadhi, praktekkan kekudangannya Romo dengan cara menyibukkan pikiran, membaca kunci dalam hati. Tiada henti-hentinya sambil memperhatikan dan menghayati apapun yang terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, tercium oleh hidung, dan terkecap oleh mulut, sembari duduk atau berkegiatan atau berjalan dan lain-lain sebagainya. Setelah bangun dari tidur pagi, jangan lupa lakukan juga patrap samadhi mijil toto lenggah. Dan jangan lupa lagi palungguh pambukonya ganti palungguh jati ya, karena panjenengan sudah sampai. Selebihnya, selain ada di buku pedoman yang saya berikan waktu itu, semua dan segalanya serta seluruhnya adalah metik. Maksudnya secara otomatis akan panjenengan peroleh sendiri ketika samadhi, saat patrap mijil sowan, atau ketika panjenengan kunci di luar patrap. Dan satu persatu panjenengan akan mendapatkan bukti-bukti dari semua dan segala serta seluruh yang sudah saya sampaikan terkait kesempurnaan abadi. Oke? Hati-hati, posisi ini bisa saya ibaratkan seperti sedang berdiri di ujung tanduk. Semakin mempraktekkan kekudangan Romo, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, semakin tidak runcinglah tanduk tersebut. Sehingganya semua dan segala kebaikan akan mendekat dengan sempurna. Semua dan segala keburukan yang juga ikut mendekat karena ingin disempurnakan juga akan tersempurnakan dengan indah. Namun, jikalau sampai tidak, panjenengan ingkar janji, sewaktu-waktu bisa jatuh. Dan kalau sudah jatuh, berarti kembali lagi menjadi orang awam, bahkan jauh lebih parah dari orang awam yang dikerumuni beraneka masalah-masalah dan kegagalan-kegagalan. Tidak peduli itu putra Romo atau bukan putra Romo. Kalau sampai gagal, artinya pikiran, hati, dan syahwatnya kacau balau, yang ujung-ujungnya mati tidak murni, atau mati tidak bersih, atau mati tidak suci, disebabkan noda dan kemelekatan duniawi, suka tidak suka, mau tidak mau, maka akan mengulangi lagi tahap proses tentang ini. Spiritualisme menyebutnya sebagai reinkarnasi atau lahir kembali ke dunia setelah mengalami kematian raga untuk bisa sampai ke tahap proses keempat ini. Seperti berikut ini. Setelah kita meninggalkan dunia ini, bahan asal-usul kejadian kita, yaitu suci atau hidup, yang selama kita tinggal di dunia ini, tidak ada menjadi ada lagi. Lah kok menjadi ada, Pak Web?
kan suci atau hidup ada di dalam diri kita. Dan mati itu kan suci atau hidup keluar dari tubuh atau jasad kedirian kita. Jadi ketika suci atau hidup keluar dari dalam diri, tidak di dalam diri lagi, sehingganya suci atau hidup yang menjadi bahan asal usul kejadian kita menjadi ada lagi karena keluar dari dalam diri kita. Jika berhasil, maka kita akan melihat dengan jelas dan akrab mengenal suci atau hidup yang menjadi bahan asal usul kita, sehingga kita bisa kembali manunggal atau menyatu dengan suci atau hidup yang kemudian abadi dengan maha suci atau maha hidup dengan sempurna. Namun kalau gagal, kita tidak akan bisa melihat dengan jelas dan pasti tidak kenal suci atau hidup yang menjadi bahan asal usul awal mulanya kita dijadikan. Sehingganya kita tidak bisa kembali manunggal atau menyatu dengan suci atau hidup tersebut, apalagi sempurna dan abadi. Melihat suci atau hidup saja tidak jelas, sudah tidak jelas, tidak kenal atau tidak mengenal kalau suci atau hidup itu adalah tempatnya kembali kita. Sehingganya jadi gentayangan di alam sukma atau alam arwah atau alam jiwa, menunggu hidayah atau anugerah dari maha suci atau maha hidup. Kalau dipilih untuk membantu hidup ketika ada hidup menghidupkan jasad atau raga atau wujud makhluk. Detail jelas sederhananya seperti ini. Di tahap proses keempat ini yang disebut-sebut sebagai mati atau kematian makhluk hidup di dunia ini. Di tahap keempat inilah hidup akan keluar meninggalkan jasad atau raga makhluk yang dihidupinya, jikalau tidak segera tercerahkan. Sehingganya jasad atau raga makhluk disebut mati. Mati artinya suci atau hidup keluar dari diri jasad atau raga, sesuai yang diperjanjikan dengan maha suci atau maha hidup. Pada awal kehidupan dimulai untuk menyempurnakan yang abadi dan mengabadikan yang sempurna. Dan ketika hidup keluar, meninggalkan jasad atau raga kita, 4 anasir pembantunya, yaitu nafsu mutmainah, nafsu alwamah, nafsu amarah, dan nafsu supiyah, tidak bisa betah di dalam jasad atau raga kita terlalu lama. Karena sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa jika tanpa hidup. Jadi setelah 5 menit lebih kurangnya ditinggalkan oleh hidup, 4 anasir ini langsung ikut keluar meninggalkan jasad atau raga. Disebabkan tidak mampu tinggal di dalam terlalu lama jika tanpa hidup. Dan keluarnya 4 anasir ini secara otomatis manunggal menjadi satu bentuk, tersebut sukma atau arwah, juga disebut sebagai jiwa. Nah, kalau sukma atau arwah atau jiwa yang awalnya adalah 4 anasir ini, jika keluar dengan keberhasilan laku murninya dalam menuju suci selama di dunia, maka dia akan bisa dengan jelas mengerti, memahami, mengetahui, dan mengenal suci atau hidup yang menjadi bahan asal-usul mulanya kejadian yang terjadi. Artinya, bisa kembali manunggal atau menyatu dengan suci atau hidup lagi, lalu sempurna menjadi abadi dengan maha suci atau maha hidup, tan kenaning wah gingsir. Namun, kalau sukma atau arwah atau jiwa yang awalnya adalah 4 anasir ini, jika keluarnya dengan kegagalan selama di dunia, maka sama sekali tidak bisa mengerti, memahami, mengetahui, apalagi mengenal suci atau hidup. Sehingganya dia kebingungan, lalu gentayangan kian kemari, tidak tahu dan tidak jelas rimbanya, dan entah sampai kapan waktunya, hingga hinggap di pohon-pohon, rumah kosong, jembatan, dan diperolok oleh anak cucunya sendiri dengan sebutan setan jelek, jahat, dan mengerikan. Sewaktu-waktu, kalau mengetahui ada kejadian hidup memasuki jasad atau wujud atau raga untuk menghidupkan kehidupan di dunia yang sedang terjadi, sukma-sukma atau arwah-arwah gentayangan yang gagal sempurna ini berbondong-bondong, berkumpul ikut menyaksikan dengan harapan
mendapat kesempatan untuk bisa masuk ke dalam jasad atau wujud atau raga bersama hidup sebagai pembantu hidup dalam melaksanakan tugasnya menghidupkan kehidupan dunia. Kalau kesempatan itu didapatkannya pada wujud atau jasad atau raganya hewan atau tumbuhan dan lain-lain, tidak bisa memilih dan menolak. Artinya, kalau kesempatan itu berwujud ayam, ya mau tidak mau, sukma atau arwah tersebut masuk ke dalam wujud ayam. Dan jikalau pada kesempatan itu dia mengalami kegagalan lagi di dalam lakunya, dia akan kembali gentayangan lagi sampai mendapatkan giliran bereinkarnasi lagi ke dunia. Begitu dan begitu terus hingga berhasil di dalam lakunya. Yang paling mengerikan adalah kalau wujud reinkarnasinya itu berwujud burung beo atau kakak tua, lalu dipelihara di dalam kurungan sempit oleh anak atau cucunya atau saudaranya, dan dibuat mainan atau hiburan. Atau berwujud kambing atau sapi, kemudian dijadikan korban oleh anak atau cucunya ketika lebaran haji atau untuk hajatan. Amit-amit. Untuk tidak mengalami kegagalan hidup di dalam kehidupan dunia, alias supaya bisa berhasil mencapai kesempurnaan abadi seperti pada awal mula kejadiannya. Bagaimana Pak Web? Secara pengertian dan pemahaman serta pengetahuan, artikel saya di Google dan video saya di YouTube Putro Romo Channel itu terlalu banyak. Semuanya, segalanya, bahkan seluruhnya tentang itu sudah saya informasikan dengan tanpa tedeng aling-aling. Wahyu panca gaib yang dipraktekkan dengan menggunakan sifat dan sikapnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu panca laku atau iman, kan Pak Web? Ya benar dan betul serta tepat sekali. Apakah cukup dengan itu saja Pak Web? Kalau hanya sebatas tentang keselamatan itu sudah lebih dari cukup. Namun kalau tentang kesempurnaan hingga 7 keturunan dan keabadian, harus melanjutkan laku murninya ke manekung. Jika tidak, butuh separuh umur untuk menempuhnya. Namun, kalau tentang kesempurnaan hingga 7 keturunan dan keabadian, harus melanjutkan laku murninya ke manekung. Jika tidak, butuh separuh umur untuk menempuhnya. Pertanyaannya sekarang, berapa tahun umur kita sekarang? Dan tahukah kita umurnya sampai berapa tahun? Dan saya sendiri menghabiskan waktu 45 tahun kurang lebihnya untuk tentang hal ini. Edan tenan. Maafkan Pak Web, dengan cara apa dan bagaimana Pak Web menemani dan mengantarkan para kadang saat manekung hingga bisa berhasil masuk ke tempat tersebut. Padahal kata Pak Web itu kan amat sangat pelik dan rumit. Ya benar, pelik dan rumit. Sebab karena hal itu memerlukan pengabdian totalitas. Dan untuk bisa mengabdi pada kedaulatan Dat Maha Suci hidup secara total, dibutuhkan perjuangan dan pengorbanan yang tidak ringan dan mudah. Sebab karena itu hanya bisa dilakukan dengan manekung, yaitu mengkhususkan diri untuk beberapa saat lamanya dan saya akan menemani. Sewaktu-waktu panjenengan berhasil membersihkan pikiran, hati, dan syahwat, lalu menjaga kebersihan itu, agar supaya tidak terkotori lagi, saya akan mengantarkan ke tempat yang dimaksud. Prakteknya, panjenengan akan saya matikan untuk beberapa detik lamanya. Setelah menyaksikan dengan kesadaran mata kepala panjenengan sendiri, lalu saya hidupkan lagi dan selesai. Mati Pak Web? Ya, mati. Hihi. Dan tenang. Mati adalah satu-satunya jalan untuk kembali kepada asal-usul sangkan paraning dumadi. Dan tidak ada satupun kebahagiaan yang sempurna selain bisa kembali kepada asal-usul sangkan paraning dumadi atau innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Namun,
bagi seorang pecundang yang mengingkari hidup. Apalagi ego pamrih arogannya pada harta tahta wanita atau lelaki teramat sangat besar. Mati akan menjadi momok yang mengerikan dan menakutkan. Kalau tidak dengan mati, dengan cara apa? Lawong, ranah dimensinya tidak sama. Manunggaling kawula Gusti atau Romo yang maksudnya adalah rasa manunggaling roh lan komo itu kan ranah dimensinya ruh, bukan ranah di dimensinya wujud atau raga atau jasad. Jadi ya hanya ruh yang bisa masuk dan menyaksikannya, bukan raga. Jadi ruhnya harus dipisahkan dengan raganya terlebih dulu, alias mati, baru bisa. Kalau tidak, mana mungkin bisa. Paling hanya sebatas merasakan, tidak lebih dari sekedar itu. Takut? Jangan takut. Cuma beberapa detik saja. Tidak ada apa-apa kok. Apa-apa itu tidak ada. Apa yang harus ditakuti? Menyaksikan kebenaran yang sesungguhnya, yang sejatinya agar supaya tidak ragu dan bingung lagi karena sudah mengerti, paham, dan tahu sendiri bukan katanya kok takut. Lagi pula kan saya bertanggung jawab menghidupkan lagi. Edan tenan. Katanya rindu Romo. Kok takut? Kalau gagal tidak bisa hidup lagi Pak Web. Bagaimana? Tidak mungkin. Setiap yang bisa mematikan berarti bisa menghidupkan. Kalau tidak bisa menghidupkan, jangan sekali-kali membunuh. Karena itu adalah hukum yang paling berat dibandingkan dengan kesalahan-kesalahan dan luput atau dosa-dosa apapun. Tercerahkanlah panjenengan semuanya. Dan salam setuhan penuh cinta kasih sayang dari dalam lubuk hati saya Wong Edan Bagu yang paling dalam. Selamat, selamat, selamat. Rahayu, rahayu, rahayu. Damai, damai, damai tentram. Saya Wong Edan Bagu ngaturaken sugeng rahayu lir ing sambikala amanggih yuwana. Pinayungan mring ingkang maha suci. Basuki yuwana teguh rahayu selamat. Berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali. Terutama para sedulur, khususnya para kadang konto dan kanti anom, serta sepuh saya yang senantiasa direstui yang dat maha suci hidup.